Kedanku. Jangan lupa subscribe, like, komen. Awal mula saya bermain bola di profesional itu ada di PSMS Medan. Kami awalnya itu membahu-membahu mengangkat Sriwijaya pada saat itu ya. Awal mulanya Sriwijayanya FC ada di Palembang, saya salah satu orang yang ada di situ. Oke. Kalau disuruh pilih Bang, Sriwijaya atau PSMS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teli. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pesepak bola yang karirnya cukup menarik untuk kita kupas. Dia juga mantan pemain profesional di beberapa klub besar. Ini dia, Bang Wijay. Apa kabar, Bang? Baik, Tel. Apa kabar? Ya, Sehat. Alhamdulillah. Bang, aku mau nanya nih, Bang. Ini apa kegiatan Abang sekarang apa, Bang? Kegiatan saya sekarang ini ya di lapangan Kebun Bunga ini. Latihan ini tempat saya latihan kecil dulu. Sekarang saya lebih banyak di sini jogging-jogging sambil membantu SSB GTA Kebun Bunga. Oh, GTA Kebun Bunga. Karena saya di SSB GTA Kebun Bunga ini awalnya juga main bola. Oh, gitu. Abang udah ngambil lisensi juga ya, Bang? Udah, lisensi udah. Sekarang saya lisensinya CAFC. CAFC ya? CAFC. Oke. Udah bisa ngelatih untuk Liga 3, udah bisa jadi pelatih kepala tuh ya? Iya. Kalau untuk lisensi ya? Memenuhi syaratnya udah. Udah ya? Nah, cuman kan kalau mau ngelatih itu lebih baik tuh saya ikut proses dari bawah dulu sebagai asisten dulu. Oh, gitu. Ikut dengan pelatih-pelatih yang berpengalaman, senior-senior saya. Oh, oke. Bang, ini kan di kedanku kan banyak yang nggak tahu itu. Mungkin ada yang terlewat lah dengan karir Abang. Awalnya Abang menjadi pemain bola itu dari mana, Bang? Mulainya, Bang? Bisa Bang ceritakan awalnya? Bisa. Awal mulanya saya main bola tuh dari SSB, saya di SSB GTA Kebun Bunga. Kemudian saya ikut di kompetisi waktu itu, ada kompetisi di Kebun Bunga, kompetisi PSMS namanya. Saya mengikuti di situ. Tim yang saya bela adalah tim PO Polisi. Pop ya? Iya, Pop Polisi. Saya ikut di kompetisi itu. Setelah setahun saya bermain di kompetisi PSMS, sekitar tahun 2000 saya kalau nggak salah. Nah, tahun 2001 atau 2002 ya saya langsung ikut seleksi di PSMS Liga. Nah, senior. Nah, setahun dari itu saya langsung masuk di tim senior. Oh, berarti Abang masuk itu udah profesional tuh ya? Iya, dia masih divisi utama? Divisi utama waktu itu, divisi utama. Divisi utama ya? Iya. Oke. Umur berapa tuh, Bang? Saya waktu itu umur 19 tahun. 19 tahun Abang udah main di Liga Profesional Liga ya? Profesional. Oke. Tapi saya waktu itu bergabung dengan beberapa senior saya waktu itu. Saat itu seperti Sari Gulto, Maulid Sregar, Culi Misrun, Suni Gunawan. Iya. Terus saya udah bergabung sama mereka. Di sana gitu. ya? Tapi umur 19 tahun, Bang, Abang udah main di profesional. Terus setelah itu Abang setelah dari PSMS kemana lagi? Setelah dari PSMS, saya merantau ke Persija Timur waktu itu. Persija Timur, ya. Oke. Yang Persija terus pindah Timur ke Sriwijaya ya, ganti nama ke Sriwijaya FC Palembang yang sekarang ini masih. Berarti waktu pas di Persija Timur itu divisi utama juga ya? Iya, masih divisi utama. Ya? Sekarang Liga 1. Oke. Terus pindah ke Sriwijaya, Bang? Iya, pindah ke Sriwijaya bersama teman-teman juga. Nah, di Sriwijaya itulah saya mendapat kesempatan bermain, menit bermain, pengalaman bermain. Di situ ya? Di situ. Di Sriwijaya, Bang, lumayan lama ya, Bang? Ya, saya di Sriwijaya lebih kurang 4 tahun. Dari awal Sriwijaya FC itu ada di Palembang, saya salah satu orang yang mengikuti perjalanan Sriwijaya bersama teman-teman juga. Beberapa pemain seperti sekarang ada Peri Rutin Sulu bersama saya. Waktu itu ada
Tony Sucipto, ada ya. beberapa pemain lagi. Leo Saputra. Ya, waktu itu. Jadi kami awalnya itu membahu-membahu mengangkat Sriwijaya pada saat Sriwijaya, itu ya. ya. Awal mulanya Sriwijayanya mulanya, ya. FC ada di Palembang, saya salah satu orang yang ada di situ. Oke. Dan di musim ke Abang kan 4 tahun tuh kan di Sriwijaya Ya. kan. Di musim ketiga ya Bang baru ngeraih semua gelar itu ya. Iya. Nggak salah ya. Pada musim pertama kami di Sriwijaya, kami selamat dari degradasi. Hampir degradasi, tapi Iya, kami selamat. Iya, betul. Selamat dari degradasi. Waktu itu pelatihnya Bang Suimin. Iya. Oke, setelah itu masuk Rahmat Darmawan ya. Iya. Itu meraih Gelar double winner. double winner ya. Oke. Setelah dari Sriwijaya, Abang kemana tuh selanjutnya? Setelah dari Sriwijaya saya pindah ke Persebaya. Persebaya itu ya. Ya, Semusim juga. semusim. Nah, Habis itu saya pindah lagi ke beberapa tim lain di Pulau Jawa sana. Pulau Jawa ya. Nah, Nah, terus kan setelah Abang main di beberapa tim Pulau Jawa, kan Abang sempat balik lagi kan ke PSMS? iya, Iya kan? Iya. Itu tahun 2015 2015 ya Bang? di Piala Kemerdekaan waktu itu. Piala Kemerdekaan itu ya. Keadaan. Oh gitu. Jadi setelah bermain di Jawa, akhirnya kembali ke PSMS. Tahun 2015 mengikuti Piala Kemerdekaan dan waktu itu kita juara 1 Di PSMS? di PSMS. Yang kompetisi sempat terhenti. Jadi ada Piala Iya, iya. Kemerdekaan. Nah, kita ngikut di Piala Kemerdekaan. Oh gitu. Oke. Bang, secara karir lah, orang udah tahu lah sepak terjang Abang di dunia sepak bola ini. Karir Abang udah tahu lah orang kan, beberapa klub besar Abang ini. Boleh nggak Abang cerita pencapaian Abang membawa tim itu Bang? Pencapaian saya terbesar membawa juara ya pastinya Di Sriwijaya tahun di tahun 2007. 2007, Ya, itu kita mendapatkan gelar double winner double winner. di Sriwijaya FC. Itu pada saat itu Liga Divisi Utama ya? Masih divisi utama. Masih divisi utama ya Bang? Masih. Heeh. Kita mencapai gelar double winner. Ya, itu prestasi saya sebagai pemain. Heeh. Sangat saya senang Ya. bisa juara di situ. Saya berkumpul dengan beberapa pemain-pemain yang bagus. Ya, di jadi tim itu ya. di tim itu, jadi saya juga merasa terdukung ya dengan beberapa pemain. Terbantu ya. Dengan juga pelatihnya ada Rahmat Darmawan. Saya juga berkesempatan, pemain beruntung ya, bisa dilatih sama Rahmat Iya, Darmawan. nggak banyak memang. Saya salah satu pemain yang beruntung. Setelah double winner itu juara Liga, Copa, terus apa lagi? Di Sriwijaya kan 3 juara tuh kan? Ya, Kopanya 2 kali, Kopanya 2 kali, Liganya sekali. Liganya sekali. 3 kali. Oke. Setelah itu Abang raih gelar juara juga di PSMS kan, ngangkat piala Ya, juga kan? Piala Kemerdekaan. Piala Kemerdekaan itu di tahun 2015. 2015 ya. Finalnya Ngawi itu ya? Ya, di finalnya di Surabaya di lapangan Bung Tomo. Iya, lawan Ngawi itu. Lawan Ngawi final. Oke. Berarti banyak meraih gelar juara di Sriwijaya ya? Ya. Bang, Abang kan identik, kalau Bang Wijay itu orang tahu identik Abang waktu pas jadi pemain profesional itu rambut gondrong, sepatu Copa Adidas, gelandang bertahan pertarung gitu. Yang mau kutanyakan gini Bang, memang awal karir Abang jadi pemain bola posisinya gelandang bertahan? Sebenarnya awalnya pertama-tama saya menjadi gelandang serang. Oh, bukan gelandang bertahan? Bukan, awalnya sih saya gelandang serang. Nah, yang merubah saya itu waktu itu Bang Suimin. Bang Suimin menemukan saya di Sriwijaya. Sriwijaya. Ya, pada saat itu saya lebih memilih gelandang serang. Cuman Itu karena
Pak Suimin pada saat masuk ke Sriwijaya itu Liga setengah putaran kedua ya? Iya, putaran kedua. Putaran kedua. Di Sriwijaya dia melihat Itu awalnya abang udah dapat menit bermain selalu inti. belum waktu itu saya masih menjadi pemain pelapis. Pemain pelapis. Saya menjadi pemain pelapis di Sriwijaya. Masuknya Bang Suimin, dia mungkin melihat saya punya bagus mungkin untuk bermain di posisi tengah. Terus dia drill saya bermain di posisi tengah, dan dia memberi saya masukan seperti pada saat latihan, pada saat pertandingan. Dia kasih saya masukan-masukan terus. Jadi itu yang membuat saya menjadi ingat bahwasanya sekarang saya harus merubah permainan saya itu menjadi gelandang bertahan. Iya, betul. Karena kan setel gelandang serang sama setel gelandang bertahan itu memang jelas posisinya berbeda gitu. Berbeda. Iya kan? Karena kalau ada pemain yang kuat menyerang, otomatis susah untuk bertahan. Iya kan, Bang? Nah, jadi kalau dia kuat bertahan, secara otomatis daya serangnya itu nggak sekreatif yang menyerang kan gitu kan. Jadi abang dipaksakan untuk main bertahan pada saat itu. Jadi Bang Suimin ini kalau menurut Abang waktu saya gini, Bang. Yang mau kutanyakan gini, Bang. Di saat abang ditunjuk jadi gelandang bertahan gitu, main di posisi itu, yang abang awalnya gelandang serang. Gitu. Abang nggak merasa bahwa ini ada yang salah nih. Iya. Jadi kalau saya sih pada saat itu ya, Bang Suimin memberi saya kesempatan di posisi itu, coba saya jalankan, saya coba menikmatin. Oh gitu. Saya coba menikmatin pekerjaan saya yang dikasih sama pelatih. Disuruh saya main bertahan, ya udah, saya main dulu di sini. Terus kelamaan mungkin pelatih juga melihat saya, mungkin saya bermain di posisi itu mungkin pas. Terus Bang Suimin terus drill saya terus di posisi itu, sampailah sekarang ini saya menikmati posisi sebagai gelandang bertahan. Tapi jadi nggak ada protes di situ. Enggak, ya? karena kan apapun ceritanya mungkin pelatih yang lebih tahu untuk pemain, dan saya bilang Bang Suimi seorang inspirator. Dia bisa melihat skill pemain, dia bisa melihat talenta pemain, dia bisa melakukan pemain itu di posisi ini cocoknya gitu. Diarahkan ke posisi yang pas gitu. Oh gitu. Nah, makanya saya pribadi juga bersyukur, terima kasih pernah diangkat sama Bang Suimin, dikasih kesempatan menit bermain, dikasih kesempatan untuk lebih pada saat di tim. Ya, secara pribadi saya senang ya. Oke. Dan setelah itu, seterusnya abang main di gelandang bertahan. Iya, terus. Dan seterusnya orang tahu abang gelandang bertahan. Gelandang bertahan, ya. Dan karena posisi itu juga abang berapa kali dipanggil timnas karena itu ya. Iya. Karena bermain di posisi itu ya. Maksimal di posisi itu. Iya. Dan setelah itu kan pergantian tuh masuknya Rahmat Darmawan. Iya. Itu udah nggak ada di kotak-katik lagi. Enggak. Nah, maksudnya Rahmat Darmawan ke Sriwijaya, saya pernah di posisi di enggak. Kebetulan Pak Rahmat itu kan juga tahu waktu saya sebelumnya bermain di posisi gelandang bertahan. Jadi saya juga pada saat di Sriwijaya juga pasti posisi saya gelandang bertahan. Oh gitu. Cocok pula dengan skema dia ya. Ya, makanya pada saat saya di sama Rahmat kan abang inti juga tuh kan? Iya. Makanya saya juga pribadi juga beruntung pernah dilatih sama Rahmat Darmawan, dan juga beruntung bisa juara di Sriwijaya dengan pelatih yang menurut saya bagus ya, Pak Rahmat ya. Pelatih bagus, dia punya karakter. Ya saya beruntung lah bisa ikut sama pelatih-pelatih yang menurut saya pelatih-pelatih bagus yang pernah menanganin saya semua gitu. Beberapa pelatih juga seperti Beni Dolo saya pernah ikut, seperti Danur Windo, bahkan ada pelatih-pelatih lain. Saya pemain beruntung aja, pernah dilatih sempat bisa dilatih sama pelatih-pelatih yang notabene pelatih terbaik di Indonesia ini menurut saya nih. Betul. Nah, enggak semua pemain. Ya. Karena mungkin di luar sana banyak pemain bola yang main di klub-klub besar, tapi biasanya pelatihnya kebanyakan nanti jumpa di tim itu lagi, ya kan? Betul. Ada beberapa pelatih yang pernah menangani saya. Oke. Menarik. Bang, ini pertanyaannya sedikit abang disuruh pilih nih, Bang. Nah,
Abang kalau kan abang Sriwijaya juga orang tahu abang Sriwijaya gitu. Iya. Wijay Sriwijaya. Di Sriwijaya. Sampai Peli pernah ngelihat satu artikel gitu di Sriwijaya itu supporternya itu sampai ada buat apa gitu untuk abang, saking menghormatin abang gitu di Sriwijaya kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan Peli bang. Abang kan juga besar di PSMS awalnya, Iya. ya kan. Kalau disuruh pilih bang, Sriwijaya atau PSMS? Dua-dua. Kenapa bang? Kenapa? Ya karena gini, kenapa dua-dua ya? Karena yang pertama, Medan kota kelahiran saya. Dan situ awal muncul. Awal mula saya bermain Profesional. bola di profesional itu ada di PSMS Medan. Tapi Sriwijaya ini tim yang telah membesarkan saya. Iya, Tim yang membesarkan saya itu Sriwijaya. Sriwijaya. Ya? Dan saya banyak berterima kasih kepada Sriwijaya. Karir saya itu lebih banyak orang tahu tuh Sriwijaya. Sriwijaya ya. Jadi seperti yang saya katakan, saya yang harus berterima kasih kepada Sriwijaya. Oh gitu. Iya. Karena kan supporternya berterima kasih sama abang. Iya, Abang karena berterima kasih sama karena Sriwijaya ya. saya itu bisa juara itu karena Sriwijaya. Sriwijaya ya. Pernah dipanggil ke tim nasional juga karena Sriwijaya. Sriwijaya ya. Nah, orang kenal saya juga karena Sriwijaya. Jadi identik saya dengan Sriwijaya itu ya makanya saya bilang saya yang berterima kasih kepada Sriwijaya. Sriwijaya ya. Nah, tapi itu ya kalau disuruh pilih abang Pilih nggak bisa dua-dua, ya? pilih Nggak bisa dua-dua. memilih. Karena yang satu tanah kelahiran saya juga PSMS Medan, Iya. juga tim yang saya banggakan karena Iya. saya lahir di Medan. Iya. Dan besar-besar juga di area kebun bunga. Tempat saya dari lokasi dengan kebun bunga ini nggak jauh deket. Iya, benar. Jadi keseharian saya juga ada di PSMS Medan gitu. Ya. Nah, Dan memulai karir juga. di PSMS Medan. ya. Nah, bahkan sampai sekarang juga saya sering di kebun bunga gitu, main-main di kebun bunga gitu. Iya. Jadi gitu ya. Abang nggak bisa pilih antara PSMS Sriwijaya karena dua-dua Punya historis, punya sejarah emosional. buat saya. Iya. Oke bang. Bang, ini kan orang kan tahu abang ada keturunan India ya bang. Ya. Nah, bang, ceritakanlah bang sedikit aja bang. Abang tumbuh besar di keluarga seperti apa bang? Maksudnya di keluarga itu memang ada pemain bola? Saya Entah bapak, entah. enggak, saya Abang berapa bersaudara bang? saya bersaudara tiga. Saya punya kakak perempuan satu. Saya laki-laki nomor 2. Oke. Dan saya punya adik perempuan 1. Jadi saya 3 saudara. Saya punya orang tua, tidak dari keluarga sepak bola. Oh enggak. Tidak. Ya mungkin sepak bola ini memang awalnya saya ada di daerah kebun bunga. Lingkungan saya tinggal di kebun bunga. Rumah saya itu dekat dengan kebun bunga ya. Saya kan tinggal di kebun bunga juga nih dekat Kampung Kubur ini. Jadi area dekat Kampung Kubur itu dekat dengan kebun bunga. Jadi saya keseharian saya itu sebelum main bola profesional pun saya udah di kebun bunga. Kebun bunga ya. Iya, Jadi main bola. kenal sepak bola umur berapa? Saya kenal sepak bola tuh umur-umur Sebelum masuk sekolah sepak bola lah, awal suka sama sepak bola. ya umur 8 tahun. 8 tahun ya, Bang? Senang-senang awal-awal kecil dulu kan. Ada yang bawa untuk mengenalkan sepak bola atau memang karena dekat rumah abang datang nengok orang main bola? Awalnya sih lihat orang main bola ya kan. Saya ngelihat, ya udah saya senang aja. Cobalah main lama-lama keseharian saya udah di sepak bola gitu. Oh gitu ya. Terus saya ikutlah SSB, inilah SSB GTH Kebun Bunga, kampung saya ini. Udah saya latihan di situ. Setelah itu saya mengikuti kompetisi-kompetisi yang diadakan di Kebun Bunga di Medan, saya ikut. Saya main di situ. Nah, dari situlah saya mulai berpikir bahwasanya saya harus mulai serius mengembangkan skill dari sepak bola untuk kedepannya gitu. Bang, pernah nggak bang waktu pas abang masih kecil gitu, termimpi kan abang bahwa bakal besar, karena kan untuk seorang pesepak bola
pernah ngeraih gelar juara, pernah main di tim nasional gitu kan. Itu kan pencapaian untuk individu itu terbaik kalau menurut Eli gitu. Pernah nggak abang terlintas gitu di pikiran bahwa aku bakal sebesar ini gitu. Waktu pas awal masih kecil-kecil gitu main sekolah sepak bola. Saya tidak pernah merasa saya bisa seperti ini dulunya. Nggak terlintas berarti? Nggak terlintas saya bisa yang seperti... penting main bola aja? Iya, tidak bisa saya terlintas untuk bisa menjadi pemain ini seperti ini. Saya juga kadang menilai, saya pernah main di sini, pernah ikut ini, pernah ikut ini, pernah itu. Dan saya, menurut saya itu perjalanan hidup, kenyataannya nyata ya, nyata. Saya menikmati di sepak bola ini, saya senang, saya gembira. Gitu ya? Iya. Itu yang buat. Dan satu, keluarga mendukung, orang tua saya mendukung. Oke. Terus kan gini Bang, main bola sekarang itu kan udah nggak hobi. Main bola sekarang udah profesi, udah pekerjaan. Benar ya Bang? Abang komit bahwa di sepak bola ini pada saat abang masih proses menuju profesi yang profesional lah. Abang meyakinkan diri abang bahwa, oh aku fight di sini nih di sepak bola itu. Di usia berapa tuh abang meyakinkan diri abang bahwa, ya udah sepak bola ini pekerjaan aku. Ya. Kan ada banyak kan gini Bang. Ini Teli luruskan lagi Bang. Kan banyak orang yang dia berada di tengah-tengah nih, mau main bola pilihan gimana kan gitu kan, bisa nggak menjamin kan, banyak kan pada saat itu kan. Terus ada yang kalau misalnya yang berhasil itu yang dia betul-betul fight di situ. Ya udah, ini sepak bola aku main di sini, aku ngotot di sini, ini bakal buat aku bisa hidup dari sini. Itu umur berapa Bang meyakinkan itu? Ya waktu itu memang sepak bola ini kan pilihan sebenarnya ya. Iya. Pilihan, kalau kita memang total untuk di sepak bola memang kita harus serius. Saya terpikiran melintas pada saat itu waktu saya awal mulanya masuk di PSMS Medan tahun 2000. Itu yang profesional? Iya. Oh gitu? Iya. Terus setelah saya masuk di PSMS tahun 2000 itu, saya mulai berpikir sepak bola ini bisa untuk kehidupan saya, dan saya bisa untuk mencari makan dari sepak bola, menghidupkan keluarga saya dari sepak bola. Dari situ saya berpikir saya harus serius fokus karena saya waktu itu udah mendapat bisa bersama PSMS tahun 2000 itu. Saya rasa ini mungkin kedepannya saya bisa lebih baik lagi apabila saya lebih serius lagi. Lebih fokus ya? Lebih fokus dan lebih serius. Dan mudah-mudahan kedepannya saya pasti lebih baik dan terjawab. Oke. Iya. Bang, itu kan abang masuk liga profesional umur 19 tahun. Sebelum-sebelumnya Bang, di video kedan gue ini Bang, Teli tanya tuh Bang, sama sebelum-sebelumnya kayak Yudi Ramanda, si Saiful Ramadan gitu. Nggak cerita waktu pas abang udah besar nggak? Waktu pas abang main di liga profesional pertama kali, itu maaf cakep nih ya Bang, dihargain berapa Bang waktu itu? Nggak, ya gini Bang, bukan Teli pengen tahu angkanya, enggak. Karena gini Bang, itu kan gaji pertama kita dihargain profesi kita gitu. Iya. Waktu itu kan udah lama. Teli nggak cerita waktu pas abang udah di timnas pasti udah mahal kali. Waktu pas pertama di profesional. Waktu itu gaji saya pertama. Itu udah kontrak apa masih gaji aja sistem? Waktu itu sistemnya kontrak, gaji ya gaji. Oh iya, berarti ya sama itu ya. Waktu itu. Nah, waktu itu pendapatan saya pada saat saya bermain di PSMS tahun 2000 atau 2001 itu, saya rasa masih ingat, cuman menurut saya itu udah bisa lah menghidupkan keluarga saya. Oh gitu. Untuk saya pribadi, untuk keluarga. Kalau angkanya itu berapa Bang? Nggak, karena gini Bang, ini kan supaya yang Teli pengen tahu kali, yang menarik gitu kan Bang. Karena kan ada orang bilang bahwa gaji pertama itu bukan masalah angka gitu. Iya. Itu bukan masalah angka. Pengalaman ya. Iya, itu bukan masalah angka. Nah, cuman kan di awal karir itu gaji pertama itu kan yang nggak bisa kita lupakan gitu, karena biasa kita dapat gaji yang kita serahkan sama orang yang paling kita hormatin kalau di keluarga kan gitu. Ini gaji pertamaku Pak, ini gaji pertamaku Mak. Gitu. Pada saat itu
sekitar berapa bang? Di angka 1 sampai angka 5 atau berapa? Ya kalau menurut saya tuh sekitar 2,5 juta apa 2,5 juta lah kira-kira. 2 Untuk juta, umur 19 tahun udah besar bang. 2 juta ya, sekitar 2 juta ya waktu itu ya kalau 19 tahun umur abang tuh kan? Ya 19 ke 20 lah, perjalanan 19 ke 20 ya menurut saya sih sekitar 2 gitu jutaan, 2 juta lah lebih kurang, 2 juta ke bawah gitu, nggak sampai 2 juta ke atas lah. Itulah gaji pertama di profesional pertama di profesional. Ya udah Karena waktu Teli nggak tanya yang abang udah main itu udah jauh udah besar kali kan. Yang pertama itu. Jadi sekitar segitu ya. Untuk anak muda yang umur 20 tahun dihargain segitu, kalau Teli bilang udah besar tuh bang. Udah cukup inilah. Dari situlah bang mulai meyakinkan bahwa sepak bola ini bisa untuk hidup ya, dari situ ya. Iya, bahwasannya kedepannya mudah-mudahan dengan sepak bola bisa menghidupkan keluarga saya itu. Oke. Berarti tadi abang tumbuh besar di keluarga yang mendukung sepak bola, Ya, tapi nggak ada keluarga sepak bola. Nggak ada keluarga sepak bola. Orang tua saya hanya seorang pekerja biasa. Ibu saya juga pekerjaan biasa aja. Mungkin tadi saya katakan saya hanya punya keberuntungan bisa bermain sepak bola. Mungkin ini skill saya yang dikasih sama Tuhan untuk saya menghidupkan keluarga saya gitu. Dengan sepak bola ini mungkin. Tapi memang di keluarga nggak ada. Semua support ya. Semua support waktu itu. Dan kebetulan saya memang anak laki sendiri di rumah. Jadi ya memang harus inilah benar-benar dalam sepak bola gitu supaya bisa menghidupkan keluarga gitu. Ya, karena kan pada saat kan banyak juga kan anak-anak muda pada saat itu kan yang jangan main bola lah. Iya. Gitu kan. Sering tuh kan. Ya gimana waktu kebetulan rumah saya sama lapangan kan dekat. Ya. Jadi tiap hari ke lapangan ya orang tua pasti tahu pasti ke lapangan gitu kan. Dan itu positif pula. Iya, udah nggak apa-apa kan. Bang. Terus kan abang di Sriwijaya bang. Pernah dipanggil tim nasional ya bang? Iya. 2 kali itu ya bang? Iya. Nah, pada saat dipanggil timnas itu piala apa tuh bang? Saya pernah dipanggil waktu itu pelatihnya Benny dulu untuk mengikuti Piala AFF 2008 ya nggak salah saya itu ya 2008. Tapi saya sempat juga di situ sekitar 3 minggu mengikuti kejuaraan di Myanmar. Ada kejuaraan di Myanmar, saya ke Myanmar. Waktu itu kita nomor 2 mengikuti turnamen di Myanmar nomor 2 sebelum Piala AFF ada turnamen di Myanmar kita ikut. Pramusim ya sekitar seperti itulah. Kita nomor 2. Itu bang, pada saat abang di tim nasional itu bang, yang pasti kan semua pemain berkualitas yang ada di situ. Iya. Yang di posisi abang itu gelandang siapa aja tuh bang? Waktu itu di posisi tengah memang pemainnya yang cukup berpengalaman juga, cukup juga matang di tim nasional seperti Punario Staman, Samsul Khairuddin, pemain-pemain bagus kan. Terus jadi saya juga ada di situ. Terus siapa lagi tuh bang? Ada Bustomi belum. Itu ada Firman Utina, ada Bang Ismail Sopian, ada Bang Bambang Pamungkas. Berarti kalau posisi di tengah ada Bang Ponario, ada Samsul, ada saya waktu itu kan. Nah, saya tahu juga kan waktu itu kan saingan pasti lebih pengalaman, lebih di atas saya dalam segala hal di nasional. Jadi saya pernah mendapat kesempatan di tim nasional aja, pernah bergabung dengan tim nasional, udah senang, udah bangga lah ya bisa bergabung dengan pemain-pemain bagus, apalagi pernah membawa nama negara Indonesia. Itu di tim Sriwijaya ya? Ya, saya dipanggil ke tim nasional dari Sriwijaya FC. Pada saat itu waktu pas di Sriwijaya yang dipanggil abang sendiri? Waktu itu saya sama Peri Rutin Sulu. Oh iya, cadangan Markus. Peri Rutin Sulu. Iya, cadangan Markus, iya betul. Terus setelah itu ada dipanggil lagi bang? Setelah itu udah nggak lagi. Udah nggak ya, udah saya fokus di Sriwijaya karena belum mendapat kesempatan, tapi saya tetap komitmen di tim Sriwijaya. Itu kompetisi yang sama meraih gelar juara? Iya, setelah double winner, saya langsung dipanggil ke tim nasional. Tim nasional ya? Luar biasa Bang Wiji. Nah, apa ya,
berangkat dari Medan gitu kan untuk bermain di luar daerah gitu, terus berprestasi di luar daerah, itu betul-betul pencapaian itu. Udah gitu ditambah lagi prestasi yang di ini mungkin di luar ekspektasi ya bang, yang nggak terpikir bahwa nanti dipanggil timnas, nggak, itu udah luar biasa ya. Iya, memang setiap pemain pasti kan menginginkan bisa membela tim nasional. Pencapaian yang sangat saya senang Itu tuh pelatihnya siapa itu bang? Beni dulu, Om Beni dulu. Om Beni dulu Om ya. Beni dulu. Sebelumnya pernah terlibat kerjasama, artinya gini, pernah di satu klub yang sama? Enggak, belum pernah. Belum pernah saya ditanganin belum. Setelah saya dari tim nasional, baru saya pernah sama Om Beni dulu di klub Mitra Kukar. Nah, setelah saya di tim nasional, setelah 2 tahun ke depannya, pas tahunnya lagi, baru saya ikut sama Beni dulu di Mitra Kukar. Ya. Itu di tahun 2010 apa 2010 apa 2011 kalau saya di Persebaya bang. 2010 2009 gitulah Persebaya. Di Persebaya ya, baru ke Mitra Kukar. Mitra Kukar ya. Pada saat di Persebaya itu orang Medan memang abang sendiri? Ya, orang Medan saya sendiri waktu di Persebaya waktu itu. Persebaya ya? Iya. Oke. Bang, ini bang, abang kasih 2 nama pelatih yang menurut abang hormatin. Dari sekian banyak yang udah kerjasama sama abang gitu kan pasti ada 2 nama aja yang menurut abang respect lah gitu. Dari sekian banyak, bukan yang lain nggak dihormatin, nggak, maksudnya yang lebih respect gitu. Ya, pertama ya Bang Suimin, saya pribadi bisa main bola ini diangkat oleh Bang Suimin. Bang Suimin juga banyak membantu dalam karir saya. Saya di Sriwijaya awalnya karena Bang Suimin yang mengangkat saya dan memberi saya kesempatan untuk banyak bermain waktu itu. Di situ ya? Ya, jadi semua pelatih-pelatih yang pernah menangani saya rasa baik. Begitu juga dengan Bang Suimin, baik memberi saya masukan dalam segi lapangan maupun dari kehidupan, banyak memberi saya inspirator. Nah, yang kedua, Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan saya respect karena saya pernah membawa juara bersama Pak Rahmat. Karena kan nggak semua pemain bisa main bola itu juara gitu. Iya, betul. Jadi saya senang waktu itu juara bersama pelatih yang bagus, bersama pemain-pemain yang bagus, bersama tim yang bagus. Iya. Itu kalau 2. Sebenarnya sih ada juga seperti Om Beni ya, saya respect juga. Seperti Om Danurwindo saya juga respect. Sama Om Danurwindo terlibat kerjasama di Persebaya. Oh, waktu itu Di Persebaya, di saya Om Beni. Semua pelatih-pelatih yang pernah menanganin saya respect. Saya terima kasih pernah dilatih sama pelatih-pelatih yang pernah menangani saya. Oh gitu. Ya. Bang, ada nggak bang pengalaman yang maksudnya yang emosional gitu di saat bersama siapa tuh pelatihnya yang abang ngerasa bahwa di situasi yang abang butuh seorang, kan pelatih itu bukan hanya seorang pelatih gitu, dia kan banyak kan jadi seorang bapak juga gitu. Ada nggak bang momen-momen yang bahwa anak yang cerita ke bapaknya, yang meminta solusi, atau momen-momen apa yang terjadi sama abang yang kira-kira yang seperti ini, abang ngerasa bahwa di saat abang lagi nggak bermain bagus, seorang pelatih memotivasi abang untuk apa? Ada nggak cerita-cerita? Ada. Saya sama Bang Suimin, saya berani berargumen. Saya berani, bukan berani ya, maksudnya saya bercerita tentang di lapangan. Kebetulan saya memang
punya hubungan dekat dengan Bang Suimin ya. Yang ceritanya itu seperti apa, Bang? Ya seperti saya dikasih tahu, mungkin harus mainnya seperti ini, Jai, gini seperti dikasih tahu. Terus saya juga berani utarakan seperti seorang anak dengan bapak lagi berbicara, berkomunikasi, dan itu sering saya lakukan pada saat bersama Bang Suimin. Oh gitu. Dan saya pernah juga beberapa tim sama Bang Suimin, bukan hanya di Sriwijaya, di tim lain juga pernah ikut Bang Suimin juga. Jadi saya udah tahu karakternya Bang Suimin seperti apa, dan Bang Suimin udah tahu karakter saya seperti apa. Jadi kalau untuk berbicara tentang sepak bola, saya udah nggak canggung kalau dengan Bang Suimin gitu. Karena hubungan saya dengan Bang Suimin memang dekat. Bukan hanya sekedar pelatih ya? Bukannya sekedar pelatih. Bahkan sebelum saya main bola pun saya sudah kenal dengan Bang Suimin. Sebelum saya pemain bola profesional, saya udah kenal dekat dengan Bang Suimin. Gimana kenalnya, Bang? Coba ceritain. Waktu itu Bang Suimin ngelatih di Kebun Bunga di PSMS Medan. Dan saya keseharian saya di Kebun Bunga. Nah, dari situ Bang Suimin kenal saya dan saya kenal Bang Suimin. Saya juga tidak pernah terlintas bisa dilatih sama Bang Suimin terkadang. Ya, saya juga hanya ngelihat aja ya. Awalnya saya hanya nonton bola, PSMS, nonton. Bahkan tiba-tiba saya pernah dilatih sama Bang Suimin. Itu juga suatu kebanggaan buat saya gitu. Kebanggaan besar buat saya. Pernah dilatih, bahkan itu tidak terlintas di pikiran saya bisa dilatih sama Bang Suimin gitu. Jadi itulah saya pribadi mungkin saya pemain yang beruntung aja lah ini. Yang pernah dilatih sama itu Bang Suimin, Pak Rahmat, ya pelatih-pelatih besar, beruntung lah. Iyalah, kalau itu betul. Dan itu mungkin, Bang, hasil dari kerja keras Abang juga, Bang. Karena kan bukan hanya beruntung dalam karir ya. Artinya bukan hanya keberuntungan pribadi seperti biasanya, udah luar biasa karena pernah ngeraih gelar juara, terus ngerasakan dilatih sama pelatih-pelatih top. Itu nggak banyak, Bang, pemain yang kayak gitu, nggak banyak. Bang, yang di saat menjadi pemain profesional, pemain yang paling dekat sama Abang siapa, Bang? Saya waktu itu di Sriwijaya sama Septarianto ya, teman saya di Palembang, dia orang Palembang. Ya. Kedekatannya seperti apa tuh, Bang? Ya kita sekamar, waktu itu sekamar, sering juga jalan bareng. Saya dekat dengan beberapa pemain juga, hampir semua pemain saya dekat. Cuman sama Septarianto ini saya lebih dekat, karena waktu saya di Sriwijaya sekamarnya sama dia terus gitu. Sama dia terus? Iya, dia orang Palembang. Ya. Berarti samanya waktu pas di Sriwijaya? Di Sriwijaya. Dengan teman-teman lain juga dekat. Cuman ya banyak yang lain juga deket lah, semua pemain di tim mana deket. Oh gitu, Septa itu ya. Tapi masih berkomunikasi, Bang? Masih sering hubungan, sering. Kalau saya ada main ke Palembang, saya komunikasi sama beliau. Oh dia ya? Iya. Bang, ini di saat Abang jadi pemain profesional, Bang, udah ketemu dengan banyak pemain lah. Yang menurut Abang, semasa Abang atau masa sekarang, yang pemain itu punya sikap yang menurut Abang inspirasi lah. Abang ngelihat dia sebagai pesepak bola itu siapa, Bang? Ya, sebagai pemain saya masih mencontohkan seperti Bang Bima Sakti, ya. Apan Lubis, Rusdianto, itu Sari Gultom, Sony Gunawan, ya itu saya banyak belajar dari senior juga. Kebetulan saya memang dekat dengan senior gitu ya? Jadi senior saya banyak mengajarkan saya. Berarti kalau untuk yang inspirasi karena kedekatan secara attitude dia ya. Oh, itu orang-orang ya, Bang. Ya. Oke, Bang, ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Ya, apa tuh? Ini kan di video kita kedan-kedanku, Bang, banyak juga yang ngelihat ini pemain bola. Abang sampaikan lah, Bang, kesan pesannya untuk pemain-pemain muda yang di luar sana yang ingin berkarir di sepak bola, yang
mungkin inspirasinya abang ngelihatnya itu apa bang? Yang bisa abang sampaikan untuk pemirsa? Ya, saya ingin sampaikan kepada adik-adik saya yang ingin bermain bola, kalau memang kita udah tekad sepak bola ini memang untuk kita pekerjaan, untuk kita samping itu hobi, kita harus fokus total. Yang pasti kita harus menikmati sepak bola, karena sepak bola ini bisa menjanjikan untuk kita menghidupkan keluarga. Nah, untuk kedepannya saya berharap kalau memang ingin bermain sepak bola, latihanlah sesungguh-sungguhnya, fokus. Mudah-mudahan ada jalan baik untuk pemain yang akan melakukan ini nantinya gitu. Jadi gitu kedan-kedanku, pesan dari Bang Wijay bahwa fokus dengan sepak bola, bahwa sepak bola bisa menghidupkan untuk kita dan keluarga, karena sepak bola sudah bisa jadi profesi buat semua pemain bola di luar sana. Jadi kalau misalnya mau total di sepak bola, itu dia salah satu contoh kita Bang Wijay yang berprestasi untuk diri dia, untuk keluarga dan untuk negara. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Kedan-kedanku, saksikan terus video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.